Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan praktek coaching tugas modul 2.3 supervisi akademik dengan saya sendiri Sumardiono dari SD Negeri Kalijeruk 1. Saya Irna Mawati, calon guru penggerak Kabupaten Cilacap angkatan 7 dari SD Negeri Bojong 03. Saya Saria, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SD Citepus 01. Saya Ika Islamia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kawunganten 5. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irna. Selamat pagi Pak Sumar. Ya, sehat Bu Irna? Alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat Pak Sumar? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat, kemudian semangat dalam menjalankan tugas-tugas kita dan semoga semuanya lancar ya Bu Irna ya. Amin amin ya. Bu Irna, di sini saya mohon waktunya sebentar nggih. Siap Pak. Untuk saya menanyakan beberapa hal. Saya ini mau menanyakan tentang rencana coaching yang akan Bu Irna laksanakan hari besok. Apakah sudah siap untuk dilaksanakan hari besok? Apa bagaimana Bu Irna? Oke. Iya Pak Sumar, insya Allah untuk pelaksanaan coachingnya sudah siap. Saya juga sudah koordinasi dengan Bu Sariah. Insya Allah sudah siap juga besok bisa melaksanakan kegiatan coaching. Ya, untuk tempatnya di mana dan mau melalui luring atau daring Bu Irna? Oke, untuk tempatnya insya Allah akan dilaksanakan di SD Negeri Kalijeruk 1 dan itu akan dilaksanakan secara luring Pak. Oh begitu, ya baik. Kemudian sebelum besok Bu Irna dan Bu Saria melaksanakan coaching, saya juga ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan coaching besok. Apakah Bu Irna berkenan Bu? Ya siap Pak, silakan. Baik, yang pertama saya ingin tanya Bu Irna, bagaimana tentang rubrik penilaian yang akan Bu Irna laksanakan saat coaching besok Bu? Baik, untuk rubrik penilaiannya besok pelaksanaan coachingnya saya akan menggunakan alur tirta Pak, di mana di situ ada indikator tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab, begitu Pak. Oke, ya itu sudah baik Bu Irna. Kemudian Bu Irna, untuk kompetensi coaching yang ingin Bu Irna kembangkan saat pelaksanaan praktek coaching besok, itu apa saja ya Bu Irna ya? Oke, baik Pak Sumar. Saya besok prakteknya saya sebagai coach. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, kompetensi coaching saya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, baik, ya itu yang ingin Bu Irna kembangkan nih. Iya, Pak. Kemudian dari beberapa kompetensi tersebut, kompetensi mana ya yang kira-kira Bu Irna ini ingin kembangkan secara lebih spesifik Bu? Baik. Saya ingin yang paling spesifik atau lebih utama, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Oh, begitu, Jadi Bu Irna akan lebih spesifik mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, begitu, Bu? Iya. Nah, kemudian dari kompetensi spesifik tersebut,
menurut Bu Irna, ini indikator ketercapaiannya itu apa, Bu? Oke, indikator ketercapaiannya kalau saya bisa melaksanakan kompetensi tersebut, saya bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya besok, Pak. Oh begitu, ya. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu. Amin. Kemudian saya ingin memastikan lagi nih Bu. Jadi untuk pelaksanaan coaching ini akan dilaksanakan kapan, kemudian mau daring atau luring ya Bu? Oke, untuk pelaksanaannya insya Allah secara luring dan dilaksanakan besok ya Pak. Itu Hari besok ya? Besok di SD Negeri Kalijeruk 1 begitu Pak. Oke. Kemudian sudah koordinasi dengan Bu Sariah nih? Sudah. Tadi juga sudah komunikasi lagi, Bu Sariah siap begitu. Ya. Kemudian saat pelaksanaan coaching besok, saya juga mohon izin Ibu untuk melakukan observasi, kemudian juga sebagai dokumentasi, nanti pelaksanaan coaching juga akan saya rekam. Apakah Bu Irna berkenan? Silahkan Pak, boleh-boleh saja. Iya. Ya. Kalau begitu, saya ucapkan selamat untuk mempersiapkan diri dengan Bu Sariah tentu saja. Semoga besok pelaksanaannya dapat lancar, tidak ada kendala dan dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih juga Pak Sumar. Kemudian saya tutup. Terima kasih Bu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sariah. Waalaikumsalam Bu Irna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sariah? Alhamdulillah sehat sekali dan semangat sekali. Luar biasa, alhamdulillah. Baik Bu Sariah, sesuai dengan janji kita kemarin, Bu Sariah ingin ngobrol-ngobrol santai ya Bu Sariah ya? Iya, sekali Bu. Iya, alhamdulillah pada hari ini saya tidak terlalu padat kegiatannya, jadi bisa bertemu sama Bu Sariah. Baik, langsung saja ya Bu Sariah ya. Dari obrolan kali ini kira-kira apa yang ingin Bu Sariah sampaikan? Ya, jadi begini Bu, saya memiliki salah satu murid di kelas saya. Ya. Kebetulan saya memegang kelas 5 dan salah satu murid saya itu memiliki kayak sebuah karakter troublemaker kayak gitu di kelas gitu. Oh iya. Seperti anak tersebut itu sebenarnya fokus ketika saya menyampaikan penjelasan di depan kelas itu fokus, tapi ketika anak tersebut diberi tugas secara mandiri itu cenderung mengajak teman-temannya untuk bercerita sehingga teman yang lain pun ikut terbawa suasana dan menjadi tidak fokus seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi dari anak satu jadi mengganggu yang lainnya seperti itu. Ini Oke sekali. Baik, terima kasih. Kira-kira dari tadi permasalahan yang disampaikan oleh Bu Sariah, pertemuan kali ini tujuan apa yang ingin Bu Sariah capai nantinya? Ya, baik Bu. Jadi saya ingin menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar anak tersebut itu bisa fokus ketika saya beri tugas secara mandiri dan tidak mengganggu teman-temannya, memancing teman-temannya dengan cerita anak tersebut. Oke, berarti intinya tujuan utamanya adalah ingin supaya anak tersebut itu lebih fokus dan tidak mengganggu temannya lain, begitu ya. Baik, menurut Bu Sariah, ukuran keberhasilan dari tujuan yang tadi Bu Sariah itu sampaikan, ukuran keberhasilannya nanti itu apa Bu Sariah? Ya, ukuran keberhasilannya yaitu bagaimana anak tersebut mampu mengerjakan tugas dengan tempat waktu seperti itu. Tidak
tidak mengganggu teman-temannya. Oke. Dan teman-temannya juga tentunya kalau anak tersebut bisa fokus mengerjakan tugas, tentunya anak-anak yang lain, teman-temannya itu juga bisa fokus mengerjakan tugas dengan tepat waktu seperti itu. Sehingga kelasnya bagaimana nanti Bu? Nah, sehingga kelas yang saya harapkan ya nantinya suasana akan menjadi tenang seperti itu, Bu. Oke, jadi lebih tenang, kondusif Iya. seperti itu ya Bu ya. Betul Baik. sekali. Dari apa yang tadi sudah Bu Saria sampaikan, baik tujuannya maupun ukuran keberhasilannya ya, kesempatan apa yang Ibu Saria miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki mungkin bisa memberikan waktu kepada anak tersebut untuk bercerita di awal pembelajaran seperti itu mungkin, Bu. Bercerita tentang apa Bu? Tentang pengalamannya. Pengalamannya ya. Karena anak tersebut itu suka bercerita tentang pengalamannya hari esok atau kejadian tadi pagi yang dia alami seperti itu. Oke, jadi kesempatan yang bisa didapatkan atau dimiliki oleh Bu Saria itu apa tadi? Memberikan memberi waktu untuk bercerita Hmm, sebelum pembelajaran dimulai. meluangkan waktu kepada anak tersebut ya tadi ya khususnya. Baik. Nah, dari kalau misalkan nih di skala 1 sampai 10 menurut Bu Saria, posisi Bu Saria sekarang itu pada skala berapa Bu? Mungkin saya merasa masih berada di skala 5, Bu. Masih skala 5. Iya, Dan yang ingin Bu Saria capai itu skala berapa Bu? mungkin sampai skala 8. Setidaknya saya sudah bisa membawa anak tersebut untuk lebih kondusif lagi di dalam kelas. Skala 8 itu menurut Bu Saria sudah cukup? Sebenarnya sih belum. Iya. Jadi bagaimana Bu Saria? Inginnya yang itu skala berapa? Ya tentunya skala maksimal ya, Bu. Oke, bagus. Saya apresiasi semangat Bu Saria untuk mencapai skala yang lebih maksimal begitu ya Bu Saria, dari sekarang dalam posisi skala 5. 5. Nah, nantinya mudah-mudahan bisa mencapai skala 10 begitu ya. Baik. Nah, kira-kira menurut Bu Saria, kemungkinan apa yang bisa Bu Saria ambil dari tadi berdasarkan tujuan-tujuan yang Ibu Saria sampaikan itu, peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa Bu Saria ambil? Peluang tentang bagaimana mengatasi anak tersebut. Iya, gitu Bu. Mungkin saya membuat papan emoji seperti itu ya, supaya saya mengetahui tentang perasaan anak-anak di pagi hari itu, atau saya bisa melakukan teknik stop mungkin seperti itu ya. Ada lagi Bu Saria selain tadi papan emoji, teknik stop, mungkin ada hal lain yang bisa Bu Saria lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Mungkin saya bisa menerapkan restitusi atau merevisi keyakinan kelas yang sudah ada seperti itu. Gitu ya, merevisi keyakinan kelas yang sudah ada itu salah satunya nih. Nah, dari kemungkinan yang tadi sudah Bu Saria sampaikan, adakah hambatan atau tantangan yang mungkin nantinya dalam melaksanakan itu Bu Saria harus hadapi, begitu Bu? Ada tidak? Ya mungkin hambatannya ketika mengkondisikan anak tersebut diri, karena kan tentunya butuh kesadaran diri dari anak tersebut untuk tidak melakukan hal seperti itu secara berulang-ulang seperti itu. Jadi hambatannya tadi Bagaimana mengkondisi Iya. supaya anak tersebut memiliki kesadaran diri. Oke. Nah, dari hambatan yang Bu Saria tadi sampaikan, Bu, tentunya hambatan itu tentu ada solusinya ya Bu. Nah, solusi apa yang akan Bu Saria terapkan supaya hambatan tersebut itu bisa teratasi Bu?
solusinya. Iya. Solusinya ya mungkin saya itu merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan melakukan restitusi dengan keyakinan kelas yang sudah direvisi dengan keadaan siswa yang seperti itu nantinya dapat menjadi sebuah kesepakatan yang bisa diterapkan lagi oleh anak-anak. Jadi akan menghasilkan kesepakatan yang baru begitu ya? Ya, oke. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Bu Sariah nih, rencana aksi yang akan Bu Sariah laksanakan untuk mencapai tujuan Bu Sariah itu apa Bu Sariah? Rencana aksi yang saya rencanakan untuk agar tujuan tersebut bisa tercapai ya. Yang pertama tentunya saya tadi seperti yang telah saya sampaikan, mungkin saya perlu membuat papan emoji agar mengetahui perasaan anak-anak di pagi hari seperti apa nih. Terus saya merevisi keyakinan kelas, terus melakukan restitusi seperti itu Bu. Oke, berarti yang akan Bu Sariah laksanakan atau rencana aksinya itu yang pertama adalah menyediakan papan emoji, kemudian membuat keyakinan kelas yang baru ya, merevisi, dan yang ketiga adalah Restitusi. ya melaksanakan atau menerapkan restitusi ya dalam sekolah panjenengan ya, bisa khususnya di kelas panjenengan Ya, di kelas saya. Oke, baik. Nah, untuk jangka waktunya Bu, kira-kira yang sudah Bu Sariah rencanakan tadi, kira-kira Bu Sariah itu akan melaksanakannya kapan? Mungkin untuk rencana tersebut saya bisa melakukannya mulai esok hari mungkin Bu. Wah, luar biasa ini Bu Sariah, besok langsung melaksanakan begitu. Ini insya Oke, Allah. Oke, baik. Nah, keberhasilannya itu apa Bu Sariah? Nanti kalau sudah besok hari sudah dilaksanakan, ukuran keberhasilannya itu apa? Ya, mungkin dengan perasaan anak-anak yang dituangkan dalam papan emoji tersebut, tentunya saya mengetahui ya perasaan mereka di pagi hari itu seperti apa, sehingga nantinya saya bisa mengarahkan anak-anak tersebut mungkin dengan sebuah teknik stop seperti itu Ibu yang bisa saya laksanakan, terus revisi tentang keyakinan kelas tersebut, anak-anak mampu menerapkannya dengan penuh pemahaman seperti itu. Dan dari restitusi tersebut saya jadi tahu tentang apa sih sebenarnya alasan anak tersebut berperilaku demikian seperti itu. Berarti prioritas utamanya adalah dari tadi kan Bu Sariah mungkin akan tadi melakukan emoji, kemudian restitusi. Nah, yang diprioritaskan paling utama itu apa Bu Sariah? Yang paling pokok? Jadi pokok mungkin tentang papan emoji tersebut. Agar apa Bu Sariah? Mengapa? Cut ya. Ya. Soalnya nggak boleh kata mengapa ya, nggak kalah. Baik, tadi Bu Sariah memprioritaskan untuk pelaksanaan atau menggunakan papan emoji ya. Nah, alasannya apa Bu Sariah? Mengapa nih Pak? Kenapa? Alasan aja. Alasannya apa? Baik. Ulangi 1, 2, 3. Baik, tadi Bu Sariah menyampaikan bahwa yang akan diprioritaskan itu adalah melaksanakan atau menerapkan dengan menggunakan papan emoji ya, begitu ya Bu Sariah ya. Nah, alasannya apa Bu Sariah? Ya, ketika anak-anak menempelkan emoji mereka masing-masing sesuai dengan perasaannya tersebut, tujuannya tentunya agar saya mengetahui bagaimana perasaan mereka di pagi hari, dan saya lebih bisa mengarahkan mereka tentunya sesuai dengan perasaan mereka, dan salah satunya saya
berada dalam posisi yang gimana ya? Cut. Siap. Siap ya gitu ya. Dirangkap tuh. Kalau Tuhan. Kayaknya ini jawabannya Mbak Lina. Malah memimpin papan emoji agar kita tahu sebagai guru itu bagaimana perasaan siswa, ada yang sedih, kita itu menanyakan restitusinya, kenapa kamu sedih, kayak gitu. Minggi loh. Terus misalnya emotnya senang, terus apa hal yang aku lakukan hari ini kamu senang gitu. Itu kan yang sama restitusi. 1, 2, 3. Iya Bu, ketika anak-anak menempelkan emoji tersebut, jadi saya mengetahui perasaan mereka di hari itu seperti apa, sehingga saya bisa menanyakan alasan kenapa kamu hari ini merasa sedih, kenapa hari ini kamu merasa senang seperti itu. Oke, luar biasa ini Bu Sariah rencana aksinya ya. Baik, tadi dari tujuan yang sudah disampaikan oleh Bu Sariah, kemudian identifikasi yang dilakukan oleh Bu Sariah dan juga rencana aksi yang sudah Bu Sariah tuangkan dalam obrolan kali ini, mungkin komitmen. Nah, komitmen apa yang Bu Sariah akan laksanakan terhadap rencana aksi yang sudah Bu Sariah sampaikan tadi? Ya, terima kasih Bina. Mungkin komitmen yang akan saya laksanakan yaitu melaksanakan rencana-rencana aksi yang sudah saya rencanakan berjalan sesuai yang menjadi tujuan saya. Oke, luar biasa Bu Sariah. Komitmen yang bagus dan saya sangat mendukung apa yang sudah menjadi komitmen dari Bu Sariah. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Sariah itu bisa tercapai ya. Nah, tentu untuk melaksanakan komitmen tadi atau rencana tadi itu juga Bu Sariah perlu bantuan dari pihak lain. Iya. Kira-kira nih siapa yang akan dan mungkin apa saja yang dapat membantu Bu Sariah untuk menjaga komitmen yang Bu Sariah pegang tadi? Ya, tentunya saya akan melibatkan seperti saya di bukan dari nanti saya melibatkan mereka dalam terus nantinya yang berkomitmen dan melaksanakan sebenarnya anak siswa. Jadi siswa IPA yang sama itu siswa. Mungkin ada yang lain yang bisa dibantu Bu Sariah selain siswa? Oh ya, mungkin dari dulu dalam melaksanakan apa yang menjadi tujuan saya sendiri. Artinya kita tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain ketika kita punya rencana atau komitmen yang harus kita laksanakan itu Bu Sariah. Baik, jadi Bu Sariah tadi Bu Sariah sudah menyampaikan dari komitmen Bu Sariah ya untuk melaksanakan aksi yang sudah direncanakan tadi. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini? Ya, terima kasih. Mungkin ada yang akan saya segera lakukan, yaitu saya akan berkoordinasi di sekolah dan menggunakan kejauhan karena dari sebelumnya teman-teman saya anak-anak dulu akan saya libatkan dalam mencapai tujuan yang sudah saya rencanakan. Ini luar biasa Bu Sariah. Kalau bisa saya simpulkan dari awal sampai akhir dari tujuan utama dari Bu Sariah dari coaching hari ini adalah nanti Bu Sariah dapat Mendengarkan merevisi gitu. tujuannya mempercayai masih memfokuskan anak dulu sih. Ada anak fokus saat diberi tugas secara Baik Bu Sariah, di akhir kegiatan coaching kali ini bisa saya tarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari kegiatan coaching kali ini yaitu Bu Sariah ingin supaya siswanya nanti itu dapat fokus dalam mengerjakan tugas mandiri dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kemudian Bu Sariah juga akan segera melaksanakan Bapak besok pagi nih mau melaksanakan rencana aksi yang sudah direncanakan tadi, yaitu antara lain membuat papan emoji, kemudian akan menerapkan teknik stop dan juga merevisi keyakinan kelas yang sudah ada itu Bu Sariah. Dan yang terakhir komitmen Bu Sariah tadi akan melaksanakan rencananya dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang tadi disampaikan ya, dan akan segera berkoordinasi. iya, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan guru dan juga siswa Bu Sariah. Itu dia Bu Sariah. Oke, mungkin itu dulu Bu Sariah ngobrol-ngobrol kita hari ini, bisa disambung di lain kesempatan. Jika ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan juga rencana yang sudah Bu Sariah susun tadi itu bisa dilaksanakan dengan lancar dan sehat selalu Bu Sariah. Terima kasih sekali Bina atas waktunya. Sama-sama Bu Sariah. Dan untuk Bu Sariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kali ini mohon izin saya akan menyampaikan beberapa catatan saya ini tentang proses praktik coaching yang baru saja kita laksanakan. Dari pelaksanaan coaching tadi, yang pertama untuk coachnya yaitu Bu Irnawati, ini menurut catatan saya ini sudah berjalan sangat baik Bu Irna. Terima kasih Pak. Sangat baik, kemudian berpedoman dengan model Tirta ini runtut sekali. Saya sampai tidak terlalu kesulitan di dalam membuat catatan karena semuanya sudah tersusun rapi sesuai dengan urutan yang ada. Kemudian tadi untuk coachingnya saya di dalam menyampaikan apa yang menjadi permasalahan ini juga disampaikan dengan baik. Tadi menyampaikan dari tujuannya adalah menyampaikan agar supaya murid dari saya ini dapat lebih fokus, kemudian di dalam kegiatan pembelajaran ini tidak mengganggu teman yang lain. Kemudian disampaikan seperti itu. Kemudian juga berikutnya disampaikan identifikasinya ini lengkap sekali, semua yang telah menjadi tenang, mulai fokus. Kemudian Bu Saria menyampaikan ini ingin meluangkan waktu gitu. Jadi tadi supaya bisa bercerita dengan kondisinya saat itu, sehingga Bu Saria dalam nantinya melaksanakan pembelajaran ini sudah punya bekal bagaimana mau melakukan pembelajaran dalam kondisi anak-anak dengan berbagai perasaan, berbagai kondisi. Kemudian Bu Irna ini tadi sudah menanyakan tentang skala ya Bu Saria menjawab tadi kondisi saat ini itu skalanya itu pada posisi 5. Kemudian keinginan dari Bu Saria adalah menginginkan skalanya menjadi 8. Nah, meskipun harus secara angka ini kan belum maksimal. Nah, nanti oleh Bu Irna ini dipancing kembali. Nah, mengapa tidak maksimal saja? Kemudian keinginannya pun Bu Saria sebenarnya ini juga menginginkan maksimal yang di 10. Kemudian disampaikan juga tadi hambatan-hambatannya ini juga sudah lengkap disampaikan oleh Bu Irna. Kemudian solusinya juga ditanyakan dan dijawab dengan jelas oleh Bu Saria. Itu antara lain merevisi keyakinan kelas, kemudian membuat papan emoji dan juga melaksanakan restitusi. Gitu. Kemudian pada rencana aksi yang ditanya Bu Irna adalah bagaimana rencana aksi yang dilaksanakan oleh Bu Saria. Bu Saria menjawab dengan yang tadi disampaikan itu, kembali disampaikan bahwa yang pertama adalah aksi yang akan dilaksanakan Bu Saria itu yang pertama membuat papan emoji, kemudian merevisi kelas dengan keyakinan kelas yang baru, kemudian melaksanakan restitusi. Kemudian disambung lagi oleh Bu Irna, ini kapan mau dilaksanakan ini ya rencana aksinya. Bu Saria ini tidak mau lama-lama, mau besok langsung eksekusi. Nah, kemudian ada komitmen untuk yang mau dilaksanakan oleh Bu Saria itu melaksanakan 3 hal tersebut ya. Kemudian ditanya oleh Bu Irna, bantuan ini dari apa dan siapa saja. Bu Saria menjawab pihak-pihak yang kemungkinan akan dilibatkan itu antara lain yang paling utama adalah peserta didik itu ya Bu Saria ya. Kemudian juga akan ada kolaborasi dengan rekan guru, kemudian juga pihak-pihak lain yang juga akan dapat mendukung yang menjadi tujuan dari Bu Saria. Secara umum menurut catatan saya adalah dari Bu Irna ini runtut sekali, lengkap Bu Irna, sangat baik apa yang sudah dimodelkan oleh Bu Irna. Kemudian dari coachingnya Bu Saria ini dalam menyampaikan apa yang menjadi permasalahan ini juga sangat jelas, sangat dapat dipahami oleh coachingnya, sehingga coach ini di dalam mendengarkan kemudian memberikan umpan balik ini juga tidak mengalami kesulitan. Kalau seperti itu catatan saya mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irna. Selamat siang Pak Sumar. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sumar. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu ya. Amin amin. Ya. Pak Sumar sehat? Alhamdulillah sehat dan sudah bahagia. Wih luar biasa ini Pak Sumar. Jadi Bu Irna, kita kali ini itu akan ngobrol ya Bu Irna ya, ngobrol tentang coaching. Coaching pada kali ini tujuannya adalah kita membicarakan suatu hal di mana hal itu nanti akan menimbulkan suatu dampak positif dari coach terhadap coaching itu sendiri, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan Bu Irna obrolkan, sampaikan itu akan menimbulkan hal-hal positif. Kemudian pada kesempatan kali ini kira-kira kita mau ngobrol tentang apa Bu Irna?
Gini Pak Sumar, kemarin memang saya minta waktu sama Pak Sumar. Terima kasih atas kesempatannya dan juga waktunya. Mungkin di sela-sela Pak Sumar menyempatkan diri untuk ngobrol sama saya gitu ya. Ya, jadi begini Pak Sumar, sebenarnya sih tidak ada permasalahan yang serius sekali ya Pak. Cuma dalam hati kecil saya itu saya ada apa istilahnya kepingin memperbaiki pembelajaran saya ke depan gitu loh Pak. Jadi apa namanya yang mungkin menurut saya pembelajaran saya itu kemarin-kemarin itu masih monoton loh Pak. Kayak gitu gitu saja. Jadi saya ingin punya ide baru yang kira-kira pembelajaran saya itu lebih menarik, lebih berpusat pada peserta didik saya. Kemudian juga bisa membangkitkan semangat anak-anak, kemudian anak-anak lebih fokus dan juga lebih apa intinya tertarik lah Pak dengan pembelajaran yang saya laksanakan itu loh Pak, lebih aktif gitu Pak. Iya. Gitu. Kalau tadi saya mendengar apa yang akan dibicarakan, sepertinya suatu hal yang sangat menarik ya. Sehingga saya sendiri ini juga semakin bersemangat dan tidak sabar untuk segera mendengar pembicaraan kita. Baik Bu Irna, itu tadi Bu Irna sudah menyampaikan apa yang mau dibicarakan. Kemudian kira-kira tujuan dari hal itu dibicarakan itu apa? Ya, tujuan saya dari coaching ini nanti ya Pak, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menarik, yang seperti yang saya sampaikan tadi, menarik, kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik, anak-anak akan berani aktif, berani berpendapat, dan juga semangat untuk belajar, gitu Pak. Ya, Bu Irna tadi menyampaikan hal yang ada di situ, ada pembelajaran yang menarik, kemudian berpusat pada murid, kemudian murid menjadi semangat dan juga murid menjadi fokus. Kemudian kalau menurut Bu Irna sendiri, pembelajaran kita ambil salah satu hal dulu ya Bu Irna ya. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang berpusat pada murid ya tidak, murid itu tidak serta-merta menerima materi saja dari kita. Jadi tidak apa namanya anak itu tidak pasif gitu loh Pak. Jadi anak itu yang mencari tahu materi yang sedang dipelajari, kemudian anak aktif dalam pembelajaran, jadi tidak pasif gitu loh Pak. Jadi yang lebih aktif dalam kata lain itu justru muridnya. Iya, bukan gurunya. Mungkin sebelumnya lebih gurunya yang lebih aktif gitu Pak. Jadi pengennya ke depannya itu anak-anak yang lebih aktif supaya pembelajarannya lebih bermakna gitu Pak. Oke, bagus sekali apa yang tadi Bu Irna sampaikan. Itu menginginkan muridnya itu lebih aktif, dapat mencari tahu sendiri apa anak yang dipelajari, kemudian materi yang dipelajari itu apa, itu merupakan hal yang baik. Dan itu juga menjadi motivasi anak saya sendiri juga untuk terus juga mempelajari hal tersebut. Kemudian Bu Irna, dari apa yang telah Bu Irna sampaikan, ini kira-kira menurut Bu Irna ini untuk mencapai keberhasilan itu indikatornya apa? Indikator dari keberhasilan tadi ya, indikatornya ya nanti saya bisa berinovasi Pak, berinovasi pembelajaran yang menarik gitu Pak. Mungkin salah satunya yang saya itu nantinya menggunakan metode pembelajaran NHT Pak. Jadi indikatornya ya tadi saya bisa menciptakan pembelajaran yang atau berinovasi pembelajaran yang lebih menarik. Ya, oke, bagus sekali Bu Irna. Kemudian ini Bu Irna, kalau tadi Bu Irna menyampaikan menarik ya karena mencari tahu sendiri. Kalau kita lihat misalnya kondisi pembelajaran yang sekarang sudah kita laksanakan, ini kalau direfleksikan sendiri oleh Bu Irna, ini kalau kita katakan nilai angka 1 sampai dengan 10 ini kira-kira Bu Irna sudah pada posisi angka berapa? Silakan. Gitu ya Pak, saya menilai sendiri ya. Iya. Menurut saya itu masih dalam posisi mungkin bisa dikatakan skala 6 kali ya Pak. Oh gitu. Iya, jadi mungkin baru taraf itu Pak, jadi belum maksimal. Oh gitu. Ya kalau sudah 6 ini artinya kan sudah sampai 50% lebih. Dan itu sudah ke arah yang lebih baik. Kemudian Bu Irna, kalau melihat kondisi tadi dikatakan Bu Irna sudah ya setidaknya sudah di posisi 6. Nah, kalau dalam apa namanya rencana yang Bu Irna inginkan ya, rencana yang ingin Bu Irna laksanakan ini untuk mencapai hal tersebut ya, pembelajaran aktif dan seterusnya, berpusat pada murid dan seterusnya, ini kira-kira rencananya mau seperti apa? Oke. Jadi saya punya ide seperti itu Pak. Saya berencana ini bukan berarti saya harus merubah rencana pembelajarannya sudah ada ya Pak. Jadi hanya istilahnya menginovasi dan juga memusikkan seperti itu Pak. Rencana saya itu pembelajaran saya nantinya salah satunya sebagai contoh mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran number gitu Pak. Yang pakai nomor itu loh. Jadi masing-masing anak itu menggunakan nomor. Nah itu pelaksanaannya bisa secara individu atau nanti bisa kelompok juga. Nah di sini dengan menggunakan model pembelajaran NHT itu, saya harap anak-anak itu akan lebih aktif, dia akan lebih antusias dan juga lebih fokus karena di dalam pembelajaran ini nanti guru itu memberi pertanyaan. Di mana anak itu kan itu ya Pak, NHT itu misalkan kita menyebutkan nomor 1, anak nomor 1 harus siap dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru atau juga bisa anak yang lain yang memberi pertanyaan. Jadi di sini menurut saya itu anak-anak akan lebih fokus dan juga lebih tertarik karena di situ juga diselipkan dengan game. Nah, gitu Pak. Nah, selain itu juga saya mungkin karena mas anak-anak sesuai dengan apa istilahnya kodrat anak, itu anak-anak itu juga suka menyanyi sebagian besar itu Pak. Itu akan lebih mudah untuk anak-anak mengingat materi yang sudah dipelajari. Jadi selain tadi diselingi game, mungkin nanti akan saya selingi juga dengan lagu yang berkaitan dengan materi itu Pak. Iya. Mendengar yang Bu Irna sampaikan ini sungguh sangat menarik Bu Irna. Ternyata Bu Irna sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sedemikian matang, ada gamesnya, ada lagunya dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan. Itu sangat bagus sekali Bu Irna. Kemudian Bu Irna, dengan apa yang tadi Bu Irna sampaikan, kira-kira Bu Irna
tindak lanjut dari pembicaraan kita kali ini ya. Kalau misalnya dalam jangka pendek ya katakanlah minggu, 2 minggu atau bahkan 1 bulan ini kira-kira komitmen yang akan Bu Irna laksanakan ini mau seperti apa? Oke, terima kasih Pak Sumar. Jadi dengan pertemuan kali ini saya jadi menggebu-gebu ini Pak. Jadi semakin semangat ya dengan ngobrol sama Pak Sumar hari ini. Saya jadi oh ya ide yang kemarin mungkin baru ini jadi muncul ide lagi loh Pak. Dan saya tentunya dengan semangat ini saya ingin segera loh Pak segera melaksanakan. Ya mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan saya sudah bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan gitu Pak. Bagus sekali ya, karena ya sudah semangat dan sudah siap. Semoga Ya, insyaallah. saya doakan semoga semua berjalan. Amin. Oke, sepertinya kita sudah di akhir pembicaraan ini. Di akhir pembicaraan ini saya ingin mendengar statement akhir dari Bu Irna. Nah, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa intisari, kemudian apa namanya refleksi yang Bu Irna dapatkan dari obrolan kita tadi? Silakan. Baik. Dari intisari dari obrolan hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif dan juga menarik, berpusat pada murid dan juga membuat murid itu lebih semangat belajar. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Irna. Sepertinya kesempatan kita cukup sampai di sini. Kita akan sambung kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Bu Irna dan juga bagi saya sendiri dan juga bagi murid-murid kita. Baik. Demikian Bu Irna, saya terima kasih dan akhir kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Sumar atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita. Selamat siang dan bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah kabar hari ini saya dalam keadaan sehat dan bahagia tentu saja. Pak Sumar, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Iya. Nah, betul. dalam percakapan kita ini apa yang Pak Sumar itu akan bahas? Ya, baik Bu Ika, pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bu Ika telah menyempatkan waktu di tengah kesibukan kita dan mau ngobrol santai dengan saya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah unek-unek Bu Ika. Ini unek-unek saya yang sebenarnya sudah cukup lama ingin saya sampaikan, namun kesempatannya baru kali ini dapat dilaksanakan. Teman saya yaitu saya ini diberi tugas oleh kepala sekolah ini untuk mengampu kelas 5 sudah 2 tahun ini berarti. Pada tahun ajaran pertama yaitu tahun 2021-2022 ini kita tentu saja tahu bahwa dunia ini terdampak COVID-19 dan sehingga tidak lepas di bidang pendidikan dan termasuk sekolah saya. Pada saat itu terdapat seorang murid yang di kelas sebelumnya ini mengalami keterlambatan dalam proses membaca dan juga hitung. Namun karena kondisi pandemi tersebut tadi, sehingga semua murid ini supaya melanjutkan kelas ataupun naik kelas. Nah, pada tahun ini kebetulan di kelas saya bertemu dengan murid tersebut dengan kondisi di mana dia mengalami kesulitan di dalam kemampuannya membaca dan juga berhitung. Ini tentu saja menjadi sebuah hambatan karena di kelas atas ini merupakan kemampuan mendasar yang harus dikuasai, namun dikuasai oleh siswa. Nah, kurang lebih itu pembicaraan kita Bu Ika pada kesempatan kali ini. Oh, jadi di dalam kelasnya Pak Sumar itu ada murid yang belum atau terlambat membaca dan hitung ya Pak? Iya, betul sekali. Dikarenakan pada tahun sebelumnya itu terjadi corona dan kita itu diwajibkan atau tidak boleh meninggalkan atau tinggal kelas ya Pak? Dan berarti dalam perbincangan kali ini menurut Pak Sumar itu tujuan dari pertemuan kita ini untuk apa? Baik, tujuan dari obrolan kita kali ini Bu Ika, itu saya ingin menemukan sebuah solusi Bu Ika, solusi di mana bagaimana caranya saya itu dapat memenuhi kebutuhan dari murid tersebut. Kebutuhan utamanya yang saya targetkan itu adalah kemampuan dasarnya yaitu membaca dan juga berhitung. Itu tujuannya Bu Ika. Berarti tujuan dari pertemuan ini menurut Pak Sumar itu mencari solusi supaya anak tersebut itu yang ketinggalan membaca, berhitung itu bisa mengejar teman-temannya gitu. Betul. Apakah ukuran berdasarkan pertemuan itu menurut Pak Sumar itu yang harus sampai itu? Ukuran dari keberhasilan itu kalau menurut saya adalah nantinya anak tersebut atau murid tersebut ini nanti akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik tentu saja. Dari yang tadinya anak tersebut atau murid tersebut ini belum dapat membaca dengan baik, tapi dapat membaca dengan baik. Yang tadinya kemampuan berhitungnya masih lemah, nantinya kemampuan berhitungnya ini semakin lancar, semakin baik. Seperti itu kan. Jadi berhasilan pertemuan ini menurut Pak Sumar itu anak tersebut semakin lancar dalam membaca, semakin lancar dalam berhitung. Indikator apa agar anak tersebut lancar membaca, berhitungnya juga bisa mengerti teman lain? Menurut Pak Sumar itu indikatornya sebenarnya seperti apa? Baik, indikatornya ini kalau menurut saya anak tersebut nantinya ini setelah dilakukan
ini pertama dia tentu saja mampu untuk membaca materi, membaca teks, kemudian dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Kemudian juga murid tersebut nantinya ini dapat menghitung dan juga mengerjakan tugas dan juga ulangan sebagaimana teman-teman yang lain di kelasnya seperti itu. Menurut Mas Umar tadi yang saya rangkum itu indikator yang agar dapat dicapai itu mampu membaca materi, membaca teks, berhitung dengan lancar atau berhitung dengan semestinya anak ukuran kelas 5 dari skala 1 hingga 10. Di mana posisi Bapak Sumar itu dalam pencapaian tujuan yang sudah ditentukan oleh Pak Sumar? Baik, kalau saya mengukur kondisi saat ini kalau 1 sampai 10 saya kira saya masih dalam posisi 5. Untuk skala 5 itu berarti masih 50% ya? Ya berarti Pak Sumar ini masih di bawah mana yang perlu saya cepat, mana yang segera dan dalam waktu panjang saya akan berlanjutan. Apa kekuatan Pak Sumar itu dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Baik, kekuatan kemudian motivasi yang saya miliki untuk mencapai tujuan yang saya inginkan itu adalah yang pertama, saya punya pemahaman, punya keyakinan bahwa setiap murid ini adalah suatu individu yang unik dan pastinya punya kemampuannya masing-masing. Mungkin murid tersebut ini mempunyai kekurangan dalam hal membaca dan juga menghitung, namun ternyata murid ini punya kemampuan atau kelebihan di bidang lain. Nah, salah satunya adalah di bidang olahraga. Nah, hal ini yang membuat saya menjadi semangat supaya saya dapat memenuhi kebutuhan murid tersebut. Kemudian hal yang lainnya adalah murid tersebut meskipun dengan kekurangannya ini dia tetap punya semangat belajar yang cukup tinggi. Meskipun kadang ataupun seringkali saat pembelajaran dia tidak memahami, namun dia masih bersemangat untuk terus mengikuti pembelajaran. Meskipun dia tidak terlalu memahami, dia terus bersemangat bersekolah, belajar, mengerjakan tugas meskipun dengan hasil yang kurang memuaskan. Saya kira itu yang membuat saya bersemangat dan bermotivasi untuk mencapai tujuan. Luar biasa nggih. Di sini Pak Sumar itu meyakini bahwa setiap murid itu adalah murid yang unik. Ya. Jadi tidak ada murid yang bodoh atau di samping itu ada murid yang notabene bisa matematika, belum tentu murid itu bisa juga oleh bidang kesenian dan sebaliknya. Peluang-peluang yang tadi Pak Sumar ambil juga ada yang ketika murid itu bisa berolahraga. Pak Sumar meyakini bahwa murid ini tidak mungkin tidak bisa semuanya, pasti ada satu bidang yang bisa. Di samping itu, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Sumar dalam meraih tujuan-tujuan tersebut Pak? Baik, bukan hambatan, kemudian gangguan ataupun tantangan yang saya hadapi ini setidaknya ada 2 hal Wika. Yang pertama ini adalah tantangan dari internal saya sendiri atau individu saya sendiri, yaitu saya masih kesulitan dalam hal manajemen waktu, dalam membagi waktu antara saya melaksanakan tugas pokok saya mengajar dan juga untuk membantu anak tersebut di dalam memenuhi kebutuhan yang membaca dan juga berhitung. Kemudian yang kedua ini tantangan dari eksternal. Eksternal ini adalah saya sendiri di samping punya tugas di sekolah juga ada beberapa tugas di luar sekolah, sehingga kembali saya harus punya kemampuan dalam manajemen waktu seperti itu. Jadi hambatan gangguan yang Pak Sumar itu kita itu dari diri sendiri dan dari luar gitu. Di samping itu Pak Sumar sudah menunjukkan tidaknya Pak Sumar sudah mulai tahu solusinya itu bagaimana, yaitu manajemen waktu. Menurut Pak Sumar dalam hambatan-hambatan tersebut solusinya itu bagaimana Pak Sumar? Baik, solusi yang saya gambarkan atau saya pikirkan adalah yang pertama, saya itu punya keinginan untuk melakukan pendampingan secara khusus terhadap murid tersebut. Ini tentu saja di luar jam reguler kelas, tentu saja kalau dalam jam reguler ini juga akan menghambat bagi kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Itu untuk yang akan saya lakukan itu. Jadi solusi anak ketika ada yang ketinggalan membaca, menulis, begitu itu menurut Pak Sumar itu melakukan pendampingan di luar jam pembelajaran. Menurut Pak Sumar ketika Pak Sumar akan melaksanakan pendampingan itu tujuan yang akan Pak Sumar capai itu apa? Baik, tujuan di dalam saya melakukan pendampingan khusus terhadap murid tersebut ini tentu saja tujuannya adalah seperti di awal tadi, saya ingin memenuhi kebutuhan minimal kebutuhan dasar dari murid tersebut, yaitu kebutuhan membaca dan juga kebutuhan berhitung, karena itu merupakan hal yang sangat penting di dalam bekal murid tersebut mengikuti pembelajaran. Dari rencana asli yang akan Pak Sumar lakukan itu apa prioritasnya Pak? Prioritas yang ingin saya capai, prioritasnya yang jelas yang ingin segera saya laksanakan adalah melaksanakan pendampingan itu sendiri. Anak didiknya ya, semuanya atau khusus yang... Kalau pendampingan khususnya ini tentu saja terhadap murid yang mengalami keterlambatan di dalam membaca dan juga perhitungan. Jadi saya rangkum tadi strategi yang Pak Sumar lakukan itu melakukan pendampingan di luar kelas dengan memprioritaskan siswa atau siswi yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Menurut Pak Sumar dalam kegiatan aksi nyata itu Pak Sumar itu memerlukan jangka waktu berapa lama Pak? Kalau jangka waktu ini saya ingin segera melaksanakannya setidaknya karena ini sudah memasuki semester kedua, semester akhir, maka yang saya inginkan adalah waktu sekitar 2 minggu inilah Ika. Menarik dan tentunya menantang buat Pak Sumar yang notabene sibuk, banyak kegiatan dan banyak tugas tambahan selain mengajar.
dalam itu aksi nyata tadi sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam kurang lebih 2 minggu. Nah, tadi kan terdapat gangguan-gangguan gitu. Tadi juga Pak Sumar sudah menyampaikan mengantisipasi gangguan dari eksternal dan internal. Nah, dalam kegiatan rencana aksi nyata yang akan Pak Sumar laksanakan, apa komitmen Pak Sumar dalam apa itu tambahan pembelajaran tambahan di luar pembelajaran Pak? Baik, komitmen saya adalah yang pertama, saya berkeyakinan bahwa anak ini mempunyai kemampuannya masing-masing. Itu jelas. Ada anak tersebut contohnya dia punya kekurangan dalam hal membaca dan juga itu, namun dia punya kelebihan dalam bidang lain, salah satunya adalah olahraga. Kemudian komitmen yang berikutnya, ini saya sebagai seorang guru punya tugas baik itu secara kedinasan maupun secara moral, ini ingin membuat murid saya ini mendapatkan hasil yang terbaik, mempunyai semua kebutuhan-kebutuhannya ini dapat tercapai, sehingga saya ingin memaksimalkan peran saya sebagai pendidik terhadap murid tersebut. Luar biasa, tadi Pak Sumar menyampaikan komitmen apa yang akan Bapak lakukan, yaitu keyakinan kemampuan pendidik kita itu, itu dengan kemampuannya masing-masing dan mendapat hasil yang semaksimal mungkin. Sungguh luar biasa. Dan menurut Pak Sumar, siapa saja yang dapat membantu dalam kegiatan itu, Pak? Baik, kalau siapa saja yang dapat membantu, tentu saja karena saya berada di lingkungan instansi sekolah, maka yang pertama adalah pimpinan saya, yaitu kepala sekolah, kemudian berikutnya adalah rekan-rekan guru, kemudian yang ketiga adalah murid-murid saya. Luar biasa. Jadi yang akan membantu Pak Sumar itu kepala sekolah, rekan guru dan murid. Semoga dirasakan dalam kegiatan atau permasalahan-permasalahan yang Pak Sumar itu akan lakukan. Jadi kalau boleh saya rangkum, tadi Pak Sumar terdapat masalah anak didik yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Dan Pak Sumar akan melakukan atau bersemangat mencari solusi dan sudah menemukannya, yaitu menambah jam pembelajaran atau pembelajaran di luar jam pembelajaran tambahan ini. Jadi solusinya dari pertemuan kita ini menurut Pak Sumar apa, Pak? Baik, dari hasil perbincangan dan obrolan kita pada saat ini yang jelas secara umum saya ini menjadi lebih lega karena saya sudah menyampaikan apa yang menjadi menurut saya, sehingga sekarang saya jadi tahu ternyata apa yang selama ini saya hanya menggambarkan, nah sekarang saya jadi mantap, jadi plong bahwa itu ternyata merupakan langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang cukup baik untuk dapat saya laksanakan di dalam memenuhi kebutuhan murid saya tadi. Luar biasa, dari aksi nyata tadi sebagai solusi pertemuan ini, menurut Pak Sumar tadi kan ada yang menyampaikan terdapat 2 minggu tinggi dalam pembelajaran tambahan. Nah, dalam 2 minggu itu kapan waktu yang pasti akan mulai dilakukan, Pak? Kalau waktu yang mulai akan dilakukan ini, gambaran saya adalah dalam 2 minggu adalah target paling lama ya. Kemudian kalau paling cepatnya dalam setiap minggunya ini setidaknya saya dapat melakukan pendampingan itu 2 sampai 3 kali di dalam seminggunya. Luar biasa Pak Sumar, saya sangat antusias dengan hasilnya. Jadi kita bisa menerapkan aksi-aksi tambahan pembelajaran di luar jam pembelajaran di. Sepertinya sudah terpecahkan solusi dalam pertemuan hari ini. Nah, saya menunggu hasilnya. Tadi kan Pak Sumar bilang 2 minggu bagaimana kalau 2 minggu ke depan kita bertemu lagi dalam perbincangan kali ini. Saya menunggu keberhasilannya Pak Sumar melakukan aksi tersebut. Siap, nanti akan saya segera verifikasi dan akan saya sampaikan apa yang telah saya capai. Oke, semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.